Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini Stanley Parasi. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya menggambar pondasi batu kali. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Oke, yang pertama itu kita menentukan dulu ukuran pondasi batu kali yang akan kita pakai. Dan di sini saya akan memakai ukuran pondasi tinggi 70, lebar bawah 70 dan lebar atas 30. Oke, yang pertama kita langsung ketik perintah REC spasi, kita klik, terus kita ketik D spasi 70 spasi 70 spasi klik. Oke, setelah jadi seperti ini kita stretch dengan mengetik perintah S spasi, kita blok, terus kita spasi, kita klik, geser ke kiri. Berarti 70 kita harus kurangi 40, kiri kanan 20 20. Kita masukkan angka 20 spasi. Ini juga kita stretch yang di kiri, S spasi, kita blok, kita spasi, klik, geser ke kanan 20 spasi. Oke, ini sudah penampang atasnya, ini sudah 30. Oke, tinggi 70, lebar bawah 70. Oke, setelah itu kita buat untuk pasangan unstampingnya di bawah atau batu kosong. Kita ketik lagi REC spasi, kita klik, terus kita tarik, kita ketik D spasi 90 spasi 15 untuk ketebalannya, spasi, klik. Ini kita blok, kita move ke as bawah pondasi, kita ketik M spasi, ambil dari as ini ke as bawah pondasi. Oke. Setelah itu ini kita copy saja ke bawah, kita ketik CO spasi, klik di titik sini ke titik sini. Ini untuk pasir urupnya ketebalannya 5 cm, karena ini tadi 15, ini kita blok, ini kita klik, terus kita geser ke atas 10 spasi. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita buat untuk slope-nya. Sebenarnya saya sudah ajarkan cara membuat detail slope, tapi kita gambar ulang saja. Kita ketik REC spasi, kita klik, ini saya pakai slope 15 kali 20. Kita ketik D spasi 15 spasi 20 spasi, klik. Nah, sekarang ini kita offset ke dalam untuk selimut botolnya. Kita blok, ketik O spasi 2,5 spasi, klik. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tentukan untuk besi bagel yang kita akan pakai. Di sini saya pakai besi bagel yang 6 mili saja. Terus ini kita blok, kita offset lagi ke dalam. Kita ketik O spasi 0,6 spasi, klik. Ini saya pakai dalam satuan sentimeter ya. Setelah itu kita buat untuk lekukan besi bagelnya. Kita mau pakai besi tulangan utamanya 10 mm ya. Jadi kita ketik F spasi R spasi 0,5 spasi. Kita klik di garis ini ke garis ini, terus spasi lagi, klik di sini, dan yang di bawah juga seperti itu ya. Nah, setelah jadi seperti ini kita hapus, terus ini kita offset lagi keluar. Kita blok, kita ketik O spasi 0,6 spasi. Kita offset keluar. Oke, setelah itu kita mau buat untuk lekukan dari bagel atau pengaitnya. Ini kita blok, kita ketik RO spasi, ambil dari titik sini, terus kita ketik C spasi, kita ambil dari ke titik sini. Kita klik, terus ini kita blok, kita mirror, kita ketik MI spasi, ambil dari titik sini ke titik sini, kita klik spasi. Oke, setelah itu untuk panjang dari pengaitnya kita buat saja garis lain, ketik L spasi, ambil dari titik sini ke titik sini. Oke, ini kita offset, kita blok, kita ketik O spasi 3 spasi, kita klik. Oke, ini kita extend saja, kita blok, kita ketik EX spasi, terus ini kita blok. Oke, setelah jadi seperti ini kita trim, kita ketik TR
spasi 2 kali, ini kita blok, kita hapus ya, kita trim. Yang ini juga ini, terus ini. Nah, yang ini kita hapus total. Oke, sudah jadi. Sekarang kita buat untuk tulangan utamanya. Kita pakai besi 10 mili ya. Kita ketik C spasi, yang kita ambil saya dari titik sini, kita paskan di titik sini. Ini sudah pas jadi 10 mili atau 1 cm ya. Ini sisa kita ketik lagi C spasi, kita pasang lagi untuk tulangan utamanya atas bawah ya. Oke, ini kita arsir ya untuk tulangan utamanya. Kita ketik H spasi, kita pilih yang ANSI 31 saja, ini, terus kemiringan 0 saja. 0 ini kita rubah skalanya jadi 0,1, 0,05 ya, 0,05. Tarsir. Ini juga kita tarsir. Oke, setelah jadi seperti ini kita blok, kita move, kita ketik M spasi, ambil asnya di bawah, terus kita geser ke as penampang atas pondasi. Oke, setelah jadi seperti ini, kita buat untuk pasangan dinding batanya. Kita ketik ML spasi, ambil dari titik sini, kita geser ke atas sembaranya, ketinggiannya berapa, saya kasih masuk saja 100. Terus untuk trass ramnya saya buat di sini, kita buat garis L, atau kita ketik L spasi, klik di sini, terus di sini. Ini saya offset ke atas, ketik O spasi 50 cm saja. Oke, setelah dapat, ini kita buat untuk garis potongannya. Kita ketik PL spasi, klik dari sini ke sini, terus buat seperti logo PLN. Oke, kira-kira di sinilah ya. Oke, ini saya kasih turun ke bawah, kita blok, kita geser ke bawah ya. Oke, ini kita kasih garis putus-putus, dash dot. Oke, jika tidak kelihatan berarti skalanya kita rubah, kita ketik PR, enter atau spasi, ini line type scale kita rubah 0,1 mungkin. Oke, 0,1, 0,05. Oke, setelah jadi seperti ini, kita arsir untuk pasangan dinding dan trass ramnya. Kita ketik H spasi, kita pilih ANSI 31 untuk pasangan dinding batanya, skalanya 1, kita klik, terus spasi, terus H lagi spasi. Untuk trass ramnya kita pakai yang ANSI 37 saja, skalanya 1 juga, atau bisa turunkan di 0,8 biar agak ya, spasi. Oke, jadi ini pasangan dinding trass ram dan ini pasangan dinding Superdo bata. Oke, setelah jadi seperti ini, kita buat untuk elevasi lantainya ya. XL spasi H spasi, kita ambil dari sini. Terus ini muka tanahnya ya, kita offset ke atas, ketik O spasi 26 spasi, klik. Nah, ini lantai 0,00 nya, ini kita offset ke bawah
1. Terus ini yang di bawahnya kita offset lagi ke bawah 3, klik. Terus yang ini kita offset ke bawah 7 untuk pasir uruknya. Oke, setelah jadi seperti ini kita sambungkan, kita ketik L spasi, kita sambungkan saja dari bawah sini ke atas sini. Oke, terus kita potong ya di sini. Kita kira-kira saja. Oke, kita ketik PL spasi. Kita klik sembarang di sini. Terus kita klik sampai sini, kita buat lagi yang logo seperti PLN atau mau garis lurus terserah bisa. Oke. Ini kita trim TR, enter 2 kali. Trim. Ini kita kasih garis putus-putus dash dot 2. Kita ketik PR untuk skalanya kalau kekecilan 0,1. Oke, ini kita mirror, kita ketik MI spasi, ambil dari asloop, klik, tarik ke bawah, klik spasi. Ini kita trim, kita TR, enter 2 kali. Oke, yang ini kita hapus ya. Kita trim, kita ketik TR, enter 2 kali, kita hapus. Ini kita hapus total. Oke, setelah jadi seperti ini kita trim juga untuk muka tanahnya. Kita ketik TR, enter 2 kali, ini kita hapus. Nah, yang ini muka tanah. Ini kita kasih ketebalan ya. Kita ketik PL, enter atau spasi, klik dari titik sini, ke sini, ke sini. Oke. Ini untuk muka tanahnya ya, yang ini. Setelah jadi seperti ini, kita sisa arsir. Ini untuk spesinya kita offset dulu. Kita ketik O spasi 1,5, klik, tarik ke bawah ya. Ini juga. Jadi ini asnya kita ambil. Terus ini kita blok yang as dari spesi yang sudah kita offset. Terus kita pilih di sini batting. Kalau belum muncul battingnya di sini, kita pilih order, terus load, terus cari batting, terus klik OK. Kalau belum muncul ya, karena ini saya sudah muncul, jadi ini langsung saja kita blok garis asnya yang telah kita offset, terus kita pilih batting, terus kita ketik PR karena ini kebesaran skalanya. Kita ketik PR spasi, terus ini kita rubah jadi 0,07. kita sesuaikan saja kalau dia sudah agak pas. Oke, ini sudah agak pas. Oke, setelah itu kita ketik lagi H untuk heads pasir uruknya. Kita pilih yang arsan, skalanya sesuaikan ya, kalau agak besar kasih kecil. Ini skalanya kita rubah jadi 0,1. Oke. Oke, setelah itu kita arsir lagi untuk keramiknya. Kita ketik H spasi, kita pilih yang solid untuk keramik. Setelah itu kita arsir lagi untuk tanah uruknya, ketik H spasi, kalian pilih arroof, terus kemiringannya 90, skalanya sesuaikan selera. Nah, oke, setelah jadi seperti ini kita arsir lagi untuk pasangan batu kalinya, pondasi batu kali.
Kita pakai yang bisa gravel. Ini skalanya kita sesuaikan ke 2. Oke, 2 saja ya. Terus untuk unstamping atau batu kosongnya kalian bisa pakai ini yang di sini ellipse ya, atau ketik EL spasi, ambil dari as ini, klik ke as bawah sini, terus kalian sesuaikan saja. Oke, ini kita copy, kita blok, ketik CO, ambil dari titik sini, geser ke kanan ya. Oke, ini kita copy, terus kita mirror, ketik MI spasi, ambil dari asnya, klik, tarik ke bawah, klik spasi. Oke, setelah itu ini kita arsir lagi untuk pasir uruknya, alasnya dibawa sebelum batu kosong atau unstamping. Kita pakai arsan lagi, arsan skalanya kita rubah atau kita sesuaikan ya. Oke, jika sudah jadi seperti ini sudah jadi, kita tinggal memberikan dimensi beserta dengan notasinya. Kita ketik DLI spasi, ini untuk tinggi pondasi, ambil dari titik sini ke titik sini. Oke, tertarik saya ke sini. Terus kita ketik DCO spasi, biar tarik ke bawah. Ini kalau begini kita geser saja, kita blok, kita geser ini. Oke, setelah itu kita DLI lagi sampai sini ya. Oke, DCO ke atas. Ini kita geser saja kalau kelebihan begitu. Oke, setelah itu kita beri lagi dimensi yang bagian bawah sini, kita pakai garis bantu dulu, kita ketik XL spasi V spasi, ambil dari titik sini untuk penampang atasnya, ini untuk penampang bawah pondasi. Oke, terus kita ketik DLI spasi, kita ambil dulu untuk penampang atasnya di sini, kita kasih dimensi, terus kita spasi lagi, kita kasih lagi dimensi untuk penampang bawah pondasi beserta pinggiran sini ya, untuk space dari galian tanah ke samping pondasi. Oke, ini kita hapus garis bantunya. Oke, setelah jadi seperti ini, kalian sisa kasih notasinya lagi. Dengan kalian bisa pilih leader, terus kalian klik di mana yang kalian akan berikan notasi seperti ini. Pasangan bata ya, pas bata 1/2 bata, pasangan 1/2 bata, bata. Nah, itu contohnya ya, kayak begitu kalian sesuaikan, tapi karena saya sudah buat jadi saya copy saja biar cepat. Terus angkur besinya bisa kalian buatkan atau kalian tidak mau. Ini saya copy saja. Oke, ini besi 10 jarak 100 cm atau 1 meter ya. Per 1 meter ada angkur. Kalau kalian mau pakai, kalau tidak ya tidak apa-apa juga. Ini urukan pasir. Kalau kita pakai dimensinya di sebelah kanan, ini kita pindahkan saja.
Ya, oke, mungkin begini ya cara membuat pondasi batu kali atau cara menggambar pondasi batu kali. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga kalian mengerti dan pahami. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Thank you.